warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Rabbi sholli shodri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bagaimana sahabat solihah kabarnya hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan iman yang terbaik. Di sini teman berbuka makin berkah dengan Islam kafah. Masya Allah, mudah-mudahan sahabat solihah yang ada di sini mudah-mudahan selalu dalam keadaan yang terbaik. Masya Allah. Nah, sahabat solihah, ngomong-ngomong tentang yang terbaik nih, pastinya kita tidak ingin baik sendiri ya. Ingin sekali baik bersama keluarga kita, ingin sekali baik bersama masyarakat, seperti itu. Lalu bagaimana caranya agar keluarga kita menjadi keluarga yang terbaik? Keluarga pejuang, apakah perlu kita perjuangkan? Apakah perlu kita belajar di situ? Nah, di sini kita akan sama-sama membahas tentang bagaimana keluarga itu menjadi keluarga pejuang. Dan kali ini akan kita sharing bersama-sama dengan narasumber kita yang sangat luar biasa, bernama Dede Amalia. Beliau biasa kaya sapa dengan Uma Dede. Assalamualaikum Uma. Alhamdulillah. Siap menemani kita nih sahabat solihah. Bagaimana kabarnya Uma Dede? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Keluarga sehat Uma? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Kali ini Uma akan sharing sahabat solihah, bagaimana bisa membentuk keluarga pejuang. Penting gak sih ya kira-kira kita berjuang untuk menjadi keluarga pejuang itu buat apa? Dan kira-kira akan sampai mana ini batasannya keluarga pejuang itu? Nah, kita nanti akan bertanya nih Uma, mengapa kita perlu ini memperjuangkan kita itu harus jadi keluarga pejuang? Pertanyaannya langsung banyak nih ya tadi ya. Iya, ini Uma langsung banyak banget ya pertanyaannya. Supaya lebih ini ya, kita awali dulu mungkin dari bagaimana kita itu memandang keluarga itu seperti apa gitu ya, baik secara umum maupun nanti dipandang dari sisi Islam keluarga itu apa gitu. Jadi kalau secara umum yang kita ketahui gitu ya, pastinya teman-teman juga untuk definisi dari keluarga itu sudah tidak asing lagi ya, bahwa keluarga itu pasti adalah unit terkecil ya, unit sosial terkecil di dalam masyarakat, yang itu biasanya terdiri dari pemimpin keluarga, dalam hal ini adalah seorang suami, kemudian anggota keluarganya yaitu yang terdiri dari istri ya, dan juga anak-anak gitu ya. Namun dalam Islam gitu ya, memandang keluarga ini tidak hanya seperti itu. Jadi kalau di dalam Islam, keluarga ini merupakan bagian ya dari masyarakat yang idealnya gitu ya. Ini kondisi idealnya yang menurut dia itu harus mempunyai persamaan pemikiran, kemudian persamaan perasaan, dan juga terikat dalam sebuah ikatan yang sama gitu ya. Yang nantinya di dalam keluarga ini ketika tiga unsur tadi itu ya, pemikiran, perasaan, dan juga mau terikat dalam aturan yang sama, itu benar-benar terkondisikan dengan baik gitu, maka insya Allah gitu ya akan terbentuk sebuah keluarga yang memang di dalam keluarga itu tujuannya itu adalah hanya kepada ketaatan kepada Allah saja gitu. Itu kalau dalam Islam itu seperti itu gitu. Terus tadi kenapa penting gitu ya membangun keluarga pejuang gitu. Nah, kondisi yang namanya kita hidup ini ya, entah itu secara individu ataupun di level pernikahan, di level keluarga, pasti tidak lepas dari yang namanya masalah, ya kan? Masalah baik itu yang secara internal ada di dalam keluarga itu sendiri, ataupun masalah yang dari luar, eksternal gitu ya. Nah, sementara kita tahu bahwa kalau kita ada di dalam sebuah keluarga itu diibaratkan kalau yang sering kita dengar istilahnya itu kan ada di dalam sebuah bahtera ya, yang itu harus siap untuk berlayar ya di lautan yang lepas, yang penuh dengan gelombang gitu ya, dan gelombang-gelombang itulah yang diibaratkan sebagai sebuah masalah-masalah gitu. Nah, bagaimana bisa bertahan dengan masalah yang baik itu ada di dalamnya maupun yang ada di
luarnya. Nah itu yang harus diperjuangkan. Kalau tadi tujuannya itu sudah sama semua, mulai dari kepala keluarga dalam hal ini adalah suami, kemudian juga dari istri, ya itu adalah hanya untuk ketaatan kepada Allah. Maka ketika menghadapi masalah-masalah yang ada, ya dari internal keluarga, entah itu menyangkut suami, istri ataupun anak-anak, bahkan dari luar eksternal, Mbak Novi tahu sendirilah kondisi sekarang luar biasa ya. Kalau kita nih sebuah keluarga tidak dibentengi ya dengan sebuah keimanan, keyakinan yang kuat itu dengan kondisi yang saat ini itu memang luar biasa nanti perjuangannya gitu ya. Maka memang kenapa harus berjuang ya, kita harus berjuang untuk bagaimana sampai di level tujuan yang akan kita capai. Dengan apa? Dengan ketaatan yang tadi sudah disepakati di awal. Jadi memang benar-benar memperjuangkan di sini adalah memperjuangkan supaya bisa sampai ke tujuan seperti itu. Ya Allah. Nah, sangat menarik sekali ya sahabat. Ternyata keluarga itu bisa terbentuk menjadi keluarga pejuang. Pertama kali yang harus dibentuk adalah ketaatannya, taat tunduk patuhnya sama Allah berarti ini ya Uma. Betul, Masya Allah. Jadi tidak lagi terjadi seperti hal-hal di luar sana dong Uma. Banyak anak-anak muda yang di luar batas pergaulan dan lain sebagainya karena nggak punya kontrol ya Uma. Atau mungkin nahkodanya lepas kendali kali ya Uma ya, atau nahkoda yang tertukar Uma. Nahkodanya ada dua gitu ya. Atau nahkodanya ada dua, jadi pesawatnya siap diterjang ombak entah ke kanan entah ke kiri ya kapalnya ya, Masya Allah. Nah sangat menarik sekali nih Uma, ketika keluarga pejuang gitu ya, keluarga pejuang pastinya teman-teman di sini semua tertarik. Lalu bagaimana caranya gitu agar keluarga kita itu bisa mengarungi bahtera itu bersama-sama dengan level iman takwa yang terbaik ini Uma. Gimana caranya ini Uma? Jadi memang semua itu perlu ilmu pastinya gitu ya. Jadi tidak bisa ketika kita atau pria dengan wanita bertemu kemudian ada rasa senang, kemudian bersepakat untuk menikah, kemudian menikah bersatu dalam sebuah keluarga, rumah tangga, kemudian mengalir begitu saja, itu ternyata tidak bisa gitu ya. Apalagi dengan kondisi seperti itu. Maka mulai dari awal ada kesepakatan untuk menikah, dari situlah harus mulai terbentuk gitu ya beberapa hal yang memang menjadi fondasinya nanti untuk bagaimana keluarga ini nanti sesuai dengan apa yang diinginkan oleh suami dan istri ini gitu ya. Jadi memang harus ada tahapannya, ada langkah-langkahnya, apa saja nih, gitu, seperti yang tadi ditanyakan oleh Mbak Novi. Pastinya yang pertama itu adalah keimanan. Gitu ya. Jadi fondasi paling dasar, modal yang paling harus dipersiapkan itu adalah keimanan. Keimanan di sini dari sisi suami, kemudian juga dari sisi istri ini benar-benar harus dikuatkan. Gitu ya. Luar biasanya tantangan keluarga muslim saat itu memang benar-benar sedang digempur gitu ya dengan pemikiran-pemikiran dari barat gitu yang luar biasa juga berusaha untuk merusak bagaimana keluarga muslim ini sudah diusahakan tidak terikat lagi dengan keimanan gitu ya, tidak taat lagi gitu ya. Karena apa? Karena memang keluarga ini merupakan benteng terakhir ya dari sebuah peradaban. Jadi rusaknya, gayanya sebuah peradaban itu kembali lagi kepada bagaimana keluarga-keluarga di negara itu ataupun di wilayah itu berjalan gitu ya. Gitu. Maka penting sekali yang pertama adalah keimanan. Kenapa keimanan ini penting gitu ya? Supaya ketika salah satu ada godaan, ada ujian, ada masalah ataupun yang menyangkut keduanya ataupun juga nanti yang menyangkut anak-anak itu bisa dihadapi dengan keyakinan yang sudah disepakati. Dalam hal ini adalah karena kita muslim ya berarti dengan keislaman kita itu harus seperti apa gitu. Karena kejadian-kejadian di luar sana gitu ya yang menyangkut keluarga, entah itu serangan untuk anak-anaknya, kemudian untuk suami atau istri, itu kita sudah mungkin Mbak Novi juga sudah banyak membaca gitu ya, kasus bunuh diri buat remaja itu kan semakin banyak ya. Malah terakhir ini saya baca itu ada kasus bunuh diri
Jadi seorang mahasiswa yang lulus di wisuda gitu ya, tapi karena tidak dihadiri oleh orang tuanya itu langsung bunuh diri, itu juga ada. Kemudian di level mungkin suami istri, sekarang level perselingkuhan itu naik level Mbak, bukan cuma marak tapi naik level. Kalau biasanya perselingkuhan itu yang terjadi antara siapa dengan siapa Mbak? Antara ada pelakor, ada binor gitu ya, binor gitu ya. Sekarang itu laki-laki dengan laki-laki gitu loh. Jadi suami punya teman dekat bahkan mungkin jauh lebih itu dengan yang sejenis. Perselingkuhannya itu sekarang seperti itu. Kemudian untuk anak-anak remaja sudah banyak sekali dispensasi nikah. Walaupun mungkin ada yang berpendapat wah senang ini dong, maksudnya menikah muda kan lebih baik gitu ya. Kalau semuanya sesuai aturan ya, dalam hal ini aturan Islam, prosesnya, perjalanannya sampai bisa menikah sesuai dengan aturan Islam pasti lebih baik. Tapi masalahnya di sini mereka meminta untuk dispensasi nikah karena sudah hamil duluan. Ya, kan itu semuanya kan pasti berawal dari keluarga. Gitu ya. Belum lagi pemikiran-pemikiran liberal ya, kebebasan gitu ya. Mau sekarang yang kemarin viral itu kan dari influencer yang bernama Gita Savitri ya, child free, di mana dia mengkampanyekan gitu untuk tidak memiliki anak ya, karena memiliki anak itu dirasa merepotkan, membuat terlihat lebih tua gitu ya, dan belum tentu bisa menyiapkan masa depan yang lebih baik katanya. Kalau pemikiran itu ada pada orang tua kita dulu, kira-kira sekarang ini kita ada nggak di sini? Udah ada lah ya, ada ya, punah ya. Iya gitu. Jadi sebenarnya lebih baik yang dulu gitu ya dibandingkan anak-anak yang sekarang. Kalau sampai hal itu sudah menjadi gaya hidup mereka kan akhirnya gitu. Nah itu kalau semua itu ibaratnya masalah yang dari luar, eksternal, tidak dibentengi dengan keimanan nih dari internalnya. Kan akan membuat keluarga kita nih, khususnya keluarga muslim itu rapuh gitu ya. Betul gitu. Padahal tujuan dari seorang muslim itu adalah tujuan yang sangat besar visinya gitu ya, yaitu akhirat surga gitu. Nah, kalau tidak dibangun keimanan dari dipupuk gitu ya, dari pihak suami, istri, kemudian juga anak-anak, maka akan repot nanti betul. Kemudian kalau yang kedua gitu, komunikasi Mbak ya. Kalau tadi keimanan sudah gitu ya, komunikasi ini penting ya di sebuah keluarga, terutama keluarga berjuang ini. Kenapa gitu? Karena dewasa ini ya, akhir-akhir ini banyak sekali yang menjadikan komunikasi itu sebagai alasan atau faktor utama dari ketidakcocokan di dalam rumah tangga gitu ya kan. Padahal kalau kita kembali lagi nih, pernikahan itu terjadi kan karena memang tidak cocok antara satu dengan yang lain ya. Laki-laki dengan perempuan dengan kodratnya yang berbeda seperti itu dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, itu bukan berarti harus sama gitu ya. Tapi yang penting adalah bagaimana komunikasi ini bisa terbangun antara suami dengan istri gitu. Posisi suami itu memang harus sesuai ya, seperti itu. Kemudian istri juga harus sesuai dia ada di mana gitu. Dan itu kalau ada masalah atau apa dikomunikasikan gitu ya. Kembali ke yang tadi ya, keimanan kan suami itu ataupun laki-laki itu kan sebagai pemimpin ya kan, pemimpin di dalam rumah tangga, itu ada di surat An-Nisa gitu ya. Nah, dalam komunikasi pun seperti itu. Bagaimanapun kondisinya, tetap yang namanya suami itu harus kita hormati gitu. Kemudian dengan anak-anak bagaimana? Jadi kita harus bisa mengkomunikasikan apapun dengan anak-anak itu dengan baik. Hadirnya anak-anak ada di dalam keluarga kita itu kira-kira diundang atau tidak dengan kita? Tidak ya Oma ya. Kita kan sering bermohon ya kalau punya anak ya, undang ya dengan maunya kita ya. Diundang, kita minta kehadiran anak. Maka ketika anak itu sudah dihadirkan oleh Allah gitu ya, kita harus menjalannya dengan baik, melayaninya dengan baik. Salah satunya dengan komunikasi. Nah faktanya sekarang gitu ya, banyak sekali
suami yang tidak perhatian dengan istri, istri tidak mau tahu tentang Suami, suami, betul. dan ayah dan ibu akhirnya juga tidak peduli dengan anak. Gitu. Mereka sibuk dengan kegiatannya masing-masing, dengan aktivitas masing-masing, gitu ya. Jadi yang disalahkan adalah komunikasinya, gitu. Padahal dari mereka sendiri tidak ada ketaatan. Ya, bagaimana posisi mereka sebagai suami, istri, dan sebagai ibu dan ayah, gitu ya. Nah itu harusnya yang diperbaiki, gitu ya. Bukan komunikasinya yang menjadi alasan untuk mereka berpisah sebenarnya. Gitu. Jadi poin pertama nyangkut tuh Mbak, keimanan, ya kan. Kalau udah iman, udah ada ketaatan, tunduk, patuh, gitu ya. Komunikasi pun insya Allah akan berjalan dengan lancar. Nah kemudian poin yang ketiga nih Mbak, ya. Setelah komunikasi bagus, terjalin dengan bagus, gitu ya, harus ada visi dan misi yang jelas dari suami dan istri, gitu. Harus ada visi dan misi, gitu ya. Jadi kemana gitu ya Umay? Mau dibawa kemana nih tadi yang bahtera di tengah lautan ini mau dibawa kemana? Jangan sampai si suami mau ke kanan ya, istrinya minta ke kiri, gitu ya. Anaknya bingung ya Umay ya. Bingung itu siapa? Suami melarang, istrinya memperbolehkan, ya ibu memperbolehkan, itu juga bingung. Itu tadi karena komunikasinya belum klik gitu ya. Memang ketika melakukan pernikahan itu kan kita dari background yang berbeda gitu ya. Jadi harus ada penyesuaian. Jadi nggak ujuk-ujuk memang aku maunya begini, aku maunya begini gitu ya. Dalam sebuah keluarga antara suami dan istri itu sudah tidak ada aku. Tapi yang ada adalah kita. Nah, bagaimana kita ini bisa sejalan, mempunyai visi yang sama gitu ya. Dan sebagai seorang muslim itu visi terbesarnya pastinya surganya Allah, bareng-bareng ya, sampai surganya Allah. Ya mungkin maksudnya suaminya saja, istrinya saja gitu, atau bahkan anaknya saja dari duluan. Ya. Yang kita inginkan kan bagaimana supaya suami, istri ataupun ayah dan ibu juga anak-anak ini bisa bersama-sama ke surganya Allah. Jadi visinya harus bervisi surga, misinya langkah-langkahnya gitu ya, ataupun apa saja yang harus dilakukan, kegiatan-kegiatannya harus yang menuju ke surga, artinya menggambarkan surga. Ya, kalau ada istilah baiti janati ya, seperti itu kan rumahku surgaku, tetapi ternyata di dalam rumah tidak menggambarkan itu. Kira-kira sesuai nggak tuh cita-citanya masuk surga, tetapi di rumah penuh dengan pertengkaran karena komunikasi tidak baik, ya kan ada kebohongan-kebohongan karena tidak ada keimanan, ya gitu. Dan akhirnya juga anak nggak betah di rumah ya Umay ya. Anak cari pelampiasan dan sekarang pelampiasannya kemana? Medsos ya. Benar-benar anak akhirnya nyaman untuk bercerita dengan orang lain. Kalau orang lainnya tepat ya, kita alhamdulillah dong. Iya, bisa diarahkan. Tapi kebanyakan kan yang dicari anak-anak pasti yang pemikirannya sama dengan mereka. Iya, yang sama-sama mereka, yang bisa mengerti mereka gitu ya. Betul. Makanya memang harus benar-benar nih dibentengi 3 poin tadi itu sudah ya, keimanan, komunikasi, visi dan misi gitu ya. Dan yang terakhir kalau ketiganya itu sudah kita miliki dan kita praktekkan, kita punya yang keempat nih, senjata yang keempat. Apa ini Umay yang keempat? Ya, kita harus tetap melibatkan Allah di sini. Benar sekalinya. Dalam bentuk apa kita, permohonan kita dalam bentuk doa-doa kita, Mbak. Jadi yang namanya keimanan, komunikasi, kemudian visi dan misi, bagaimana itu bisa selaras terus. Kita bermohon sama Allah, gitu ya. Kita berserah diri sama Allah, ya. Kita sudah melakukan tahapan-tahapan itu, tinggal berserah diri. Ini seperti apa, gitu ya. Itu harus kita mintakan sama Allah, gitu. Supaya itu tadi ya, yang gangguan eksternal tidak terus menggerogoti kita, di internal pun kita nggak ada gangguan karena sudah solid tuh Mbak, suami istri, anak gitu ya. Jadi semuanya memang harus bisa sama-sama ini ya, terkait 4 hal yang tadi itu dijalankan di dalam ini rumah pun tangga. perlu diperjuangkan berarti ya. Betul. Jadi pejuang keluarga itu pada hakikatnya kita menyamakan dulu ini ya, dari sisi takwanya, komunikasinya biar satu frekuensi, terus ditambah visi misinya biar jelas gitu ya. Habis itu jangan merasa udah bisa semua, habis itu dada lala sama Allah gitu ya. Semua karena saya gitu ya.
tetap kita bermohon sama Allah gitu, minta bimbingannya, doa-doa kita panjatkan gitu ya. Karena ya memang nggak ada lagi yang bisa menjaga ketika tangan kita, mata kita itu sudah nggak bisa menjaga anak-anak, menjaga pasangan kita. Kita memang kita mintanya sama Allah. Betul sekali. Lalu misalnya orang tuanya nih orang tuanya sudah menjadi orang tua yang taat, orang tua yang komunikasinya baik bersama pasangan gitu kan, ataupun orang tua itu sudah satu visi nih, dan tapi ada celah nggak sih ada kemungkinan nggak misalnya menjadi anak-anaknya itu anak-anak yang rapuh ini bagaimana dengan kondisi begini? Dari pertanyaan yang Mbak Novi ini ya, kalau kita kembalikan lagi ke kondisi sekarang, ini Masya Allah menjadi sebuah tantangan berat ya. Bagaimanapun solehnya ayahnya, solehnya ibunya, gitu ya, itu tidak menjamin anak-anak kita itu menjadi soleh dan soleha. Karena apa? Karena yang namanya keimanan itu kan tidak diwariskan, Mbak. Iya, keimanan itu tidak diwariskan. Nggak ada warisnya ya. Nggak ada gitu ya. Jadi memang harus dibentuk dari awal, dan yang membentuk itu kan kita ya sebagai orang tua gitu ya. Maka memang harus kuat nih suami istri di sini, ayah dan ibu di sini, supaya anak-anak ini bisa kita tinggalkan kelak tidak dengan kondisi yang rapuh seperti yang Mbak Novi bilang tadi. Nah, rapuh di sini juga ada dua versi nih, Mbak. Apakah itu secara materi ataupun secara keimanan. Dan ternyata dalam Islam itu dua-duanya tidak diinginkan, Mbak. Gitu ya. Masih di dalam surat An-Nisa juga tuh ya. Allah menjelaskan di situ bahwa jangan pernah kita meninggalkan anak-anak kita dalam kondisi lemah. Gitu ya. Nah, lemah di sini tuh ya lemah secara materi juga, lemah secara keimanan juga gitu ya. Apalagi dengan kondisi yang sekarang yang semua kerusakan ataupun segala hal yang di luar normal ini terjadi secara sistem ya kan. Kita nggak bisa mengendalikan, Mbak, tapi paling tidak kita bisa membentengi keluarga kita terlebih dahulu. Karena memang aturan-aturan yang dipakai untuk saat ini, kalau kita lihat mulai dari level negara saja, kemudian misalkan daerah dan lain sebagainya, itu lebih banyak kan aturan yang bukan diambil dari aturannya Allah. Iya, benar. Ya. Bikin aturan sendiri gitu. Maka dari situ ketika kita dari rumah sudah dibentengi nih, sudah baik-baik dan lain sebagainya, kita melakukan penjagaan yang ketat gitu ya, dan tetap saja kemungkinan dari luar itu bisa masuk dan mempengaruhi itu luar biasa. Maka tadi poin yang keempat, bermohon sama Allah itu dikuatkan. Kemudian pembentukan keimanan juga harus dikuatkan. Jadi saling terkait antara ayah, ibu dan juga anak-anak gitu. Kadang udah pede nih anak saya udah di pondok pesantren gitu ya, aman lah, insya Allah bebas dari radikal bebas gitu ya. Itu benar gak sih tuh kayak gitu tuh? Rata-rata kan gitu ya, saya mewakili diri sendiri sebagai ibu gitu ya. Udah ayam ya, kalau anak udah diterima di kontes gitu ya, kita coba carikan yang terbaik. Pondok pesantrennya itu gimana tuh kalau tidak menjamin, Mbak, gitu ya. Tidak menjamin, karena kebanyakan nih kalau di luar sana kan anak dimasukin ke pesantren seperti kita naruh cucian di mesin cuci gitu, di laundry keluar bersih wangi. Kalau kitanya ketika anak-anak pulang itu juga kondisi di rumah itu tidak membawa mereka kepada ketaatan, mereka akan balik lagi. Maka namanya orang tua itu harus benar-benar gitu ya, tidak bosan untuk mengulang, memberitahu gitu ya kepada anak-anak. Jadi anak bagaikan CCTV dong ya. Kita harus baik dulu gitu ya. Kalau kita nggak bisa menuntut anak-anak kita baik sebelum diri kita baik, atau kita langsung menyerahkan kepada pondok pesantren gitu ya, sekolah IT dan lain sebagainya untuk membentuk anak-anak kita menjadi baik, tanpa kita sendiri di keluarga tidak memperjuangkan hal-hal yang baik ya, dalam hal ini ketaatan, ketundukan, kepatuhan pada Allah itu nggak ada gitu ya. Jadi hasilnya akan sama aja gitu. Jadi paling tidak memang harus dari kita dulu sebagai orang tua. Benar. Kita harus baik dulu sebagai orang tua gitu ya. Baru bisa kita melihat, meniru nih apa yang ada di orang tuanya itu seperti apa. Pastinya seorang pejuang Islam pun gitu ya, Mak, kayak Muhammad Al-Fatih gitu ya,
seperti siapa, Imam Syafi'i gitu kan, berarti mereka dilahirkan bukan dari ibu yang biasa-biasa saja dong Uma ya, dari keluarga yang biasa-biasa saja, pasti dari keluarga yang luar biasa, ya. Masya Allah. Kalau kita kembali ke kisah ya, kisah para nabi dan rasul dan juga para pemimpin-pemimpin ini ya, Islam gitu ya, pahlawan-pahlawan Islam itu nggak ada yang dari biasa-biasa saja gitu ya, bahkan para imam saja ya, Imam Syafi'i, Al-Bukhari dan lain sebagainya itu kok penuh perjuangan. Perjuangan dalam hal ini bukan terkait materi ya, tapi bagaimana ketaatan itu bisa terbentuk gitu loh. Memang semuanya memang dari kita sebagai orang tua ya, yang ada di dalam keluarga itu gitu ya, yang paling menentukan gitu. Ternyata kondisi kita saat ini itu sedang tidak baik-baik saja. Ketika kita merasa baik-baik saja akhirnya berhenti berjuang nih sahabat, berarti kalah dulu ya, kalah sebelum berperang ya. Ketika menerima serangan dari luar baru kita kaget, wah ternyata kita sedang diserang gitu ya. Masya Allah, alhamdulillah nih Uma, ternyata terjawab juga bahwa di keluarga gitu ya, sebagai pejuang keluarga kita harus tadi, benar kata Uma, kita harus meningkatkan ketaatan, iman di level yang terbaik, keimanan di level yang terbaik, selalu melibatkan Allah, terus kita selalu memperbaiki komunikasi dengan keluarga, gitu ya, pasangan, iya, terus kita juga harus selalu menyamakan visi misi, bukan hanya di dunia ya umat urusan materi saja, tetapi juga menyamakan visi misi untuk bagaimana bisa ke surga Allah sama-sama, dan jangan lupa selalu melibatkan Allah. Karena daya upaya yang kita lakukan nggak ada apa-apanya ya umat tanpa pertolongan Allah, dan kuncinya di situ tuh ya Uma ya, Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih Uma, jazakillah khair atas sharingnya di sore hari ini. Masya Allah, nambah semangat lagi kita untuk selalu memperbaiki diri dan menuntut ilmu dan selalu berjuang ya Uma ya, untuk mencapai pejuang keluarga yang sampai surganya Allah. Masya Allah. Kalau terus berada di channel yang terbaik di Hamilud Dakwah, sahabat salihah semua, kita mengucapkan jazakumullah khairan katsir, afwan jidan, dan mudah-mudahan ini menjadi berkah bersama, dan mudah-mudahan puasa kita kali ini diterima oleh Allah ya umat, dan kita diberi kesempatan oleh Allah untuk di sisa umurnya kita nih untuk selalu memperbaiki diri dan berjuang di Islam yang kafah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.